yang pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang penguatan nilai-nilai Islam moderasi di era digital. Dan pada kesempatan saat ini nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber kita yang memang kompeten di dalamnya, yang mungkin dengan subtemanya juga yaitu kampanye modernisasi Islam yang digital. Jadi saudara-saudari sekalian, untuk siang ini kita nanti akan diskusi bersama, kita akan menelaah bersama bagaimana kita menerapkan modernisasi Islam itu di era yang kekinian, era digital, ya. Dan insya Allah nanti bersama kita ada Bapak Rifki Virus, yang beliau ini sebelum nanti apa yang menjadi materi beliau secara online, ya. Jadi untuk hari ini beliau akan memaparkan materi secara online. Jadi baik yang ada di tempat ini maupun yang daring, nanti semuanya materi disampaikan via online, ya. Dan akan saya sampaikan kurikulum vitae of him. Beliau bernama lengkap Rifki Virus Master of Art. Beliau sama dengan sekarang ini aktivitasnya sebagai redaktur Islam.co Biro Yogyakarta, dan juga Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta, dan juga dosen di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Riwayat pendidikan beliau ini alumni dari Universitas Gadjah Mada Jakarta, Master of Art untuk program studi Center of Religious and Cross Cultural Studies atau CRCIS. Kemudian juga beliau di UIN Sunan Kalijogo ini memang sebagai program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Dan pengalaman organisasi beliau ini sebagai memang bergelut dan membidangi, ya, mengurusi ada jaringan Gus Durian Yogyakarta dari tahun 2013 sampai 2019. Kemudian koordinator bidang pengembangan SDM pimpinan cabang Ibnu Kota Yogyakarta, ketua bidang kaderisasi. Dan banyak sekali pengalaman beliau yang terkait dengan yang menjadi tema kita siang ini, karena beliau juga salah satu member dari kegiatan Islam Summer University Program. Beliau mengikutinya di University of Vienna, Austria di tahun 2014. Dan juga ada kegiatan Talk with Asian Muslim. Ini juga terlaksana pada tahun 2016, Japan Foundation Indonesia. Ya, ini adalah pengalaman beliau, dan nanti ketika ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, nanti juga akan kami sampaikan media sosial beliau. Ya. Saya kira demikian, dan kepada operator ini saya persilahkan untuk memberikan kesempatan kepada beliau, yaitu yang terhormat Bapak Rifki Virus Master of Art, nanti akan menyampaikan materi kurang lebih durasi sekitar ya 20 sampai 30 menit. Kiranya demikian, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Rifki Virus Master of Art. Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh keluarga besar IAIN Surakarta yang pada siang hari ini mohon maaf sekali karena ada halangan dan satu dan lain hal saya berhalangan untuk hadir bersama teman-teman semuanya. Ya, sebenarnya saya akan lebih suka dan sangat senang sekali apabila bisa bersilaturahmi ke IAIN Surakarta, karena selama ini juga perkuliahan saya di BKI, di Bimbingan Konseling Islam, itu juga secara online. Jadi sebenarnya saya sudah
berharap sejak lama untuk bisa ikut bergabung gitu di kampus, dan memang karena sudah lama sekali sejak Maret ya tidak ada kegiatan di luar rumah seperti itu. Tapi saya harapkan ini semoga bisa sama bermanfaatnya meskipun tanpa kehadiran saya secara fisik ada di tengah-tengah panjenengan semua. Baik, slide-nya mungkin bisa dilanjutkan. Ya, sedikit tentang kegiatan saya saat ini. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai redaktur di website keislaman, islami.co, yang mana juga saya sebagai koordinator untuk kontributor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan semester ini, alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan ini dari teman-teman IAIN Surakarta dan dipercaya untuk ikut membagi ilmu dan ikut belajar juga bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Dakwah ya di program studi BKI, dan di situ ada sosial media saya, jadi mungkin nanti bisa ya apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut mungkin bisa dikontak ataupun dihubungi. Selanjutnya. Baik, saya akan berbicara tentang fenomena keislaman yang ada di dunia digital, yang mana sudah saya geluti setidaknya sejak 3-4 tahun terakhir ini. Yang mana pertama memang saya mau menekankan bahwa ceruk keislaman di dunia digital itu sangat besar. Ibaratnya di konten-konten digital yang bertema keislaman itu di Indonesia itu sangat laku, sangat dicari orang, dan banyak sekali yang memang mau ikut ambil bagian dalam menyuarakan narasi-narasi keislaman. Ini sebenarnya data lama, tetapi di sini saya tekankan bahwa agama itu menjadi bagian yang penting sekali bagi masyarakat Indonesia. Menjadi penting itu maksudnya segala pertimbangan orang Indonesia, apapun agamanya, itu seringkali didasarkan pada pertimbangan agama. Mau nikah, mau pindah rumah, mau memilih kampus, mau memilih tempat belajar, itu pertimbangan agama itu selalu menjadi pertimbangan utama. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini juga merasakan gitu. Misalkan mungkin mau kuliah ke tempat yang publik atau yang umum gitu kan, cuman mungkin terus orang tuanya yang ke agama aja, atau yang yang ada basis agamanya. Makanya pertimbangan keagamaan ini selalu mewarnai di setiap keputusan orang Indonesia kalau mereka mau mengambil keputusan dalam apapun. Selanjutnya. Nah, Indonesia juga menjadi populasi muslim terbesar di dunia, yang mana memang pada akhirnya konten-konten digital itu menyasar Indonesia sebagai pasar untuk ditarget sebagai pembaca atau sebagai viewers. Dan nanti di belakang akan saya tunjukkan fenomena-fenomena betapa industri atau pasar itu sangat berkepentingan untuk mengambil hati para pembaca, sangat berkepentingan untuk mengambil para audiens Indonesia itu sebagai bagian dari keuntungan mereka. Selanjutnya. Nah, di sini kita lihat tren. Ini datanya dari UC Browser ya, mungkin teman-teman juga pakai. Jadi media untuk memperoleh berita itu sekarang sudah mulai bergeser. Ponsel sekarang sudah menyalip TV. Sekarang itu TV lebih kepada fungsinya tidak seperti dulu. Dulu TV itu sebagai pusat informasi atau sebagai kanal untuk orang mencari informasi. Tetapi sekarang ya TV itu memang sekedar mungkin untuk hiburan saja, tidak semata-mata untuk mencari berita gitu kan. Jadi untuk hiburan, dan mungkin juga hanya untuk malah nge-game saja, atau kalau sekarang trennya TV LED gitu kan juga banyak yang digunakan untuk
kepentingan lain di luar untuk mencari informasi. Ya sekarang lebih bergeser. Nah sekarang ponsel atau gawai atau gadget itu menjadi perpanjangan tangan manusia dalam mencari informasi. Makanya kalau ada YouTuber yang bilang YouTube itu lebih dari TV lah, itu juga sebenarnya nggak bisa disalahkan juga dan malah bisa dikonfirmasi. Jadi karena memang kanal-kanal yang ada di genggaman kalian semua, teman-teman mahasiswa ya, ini ya menjadi kepanjangan tangan kalian dan juga menjadi sumber informasi dimanapun untuk apapun. Tuh. Next. Ini adalah tantangan Islam di Indonesia. Ini ini saya teorikan sendiri dari pengalaman saya selama mengawal di islami.co ya, di redaksi islami.co, dan juga selain itu juga ketika saya terlibat di jaringan Gus Durian ataupun di platform lain ketika saya bikin konten ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama jelas disinformasi. Karena konten keislaman di Indonesia itu sangat banyak, sampai banjir. Nah, ibaratnya di sini kita nggak bisa milah-milah mana yang benar-benar valid secara kepakaran atau secara referensial. Itu yang pertama, disinformasi. Jadi memang di sini kepentingan untuk mengkampanyekan konten atau gagasan yang datang dari sumber yang valid, dari pakar, itu memang menjadi urgen sekali sekarang. Yang kedua juga praktik beragama yang makin tertutup. Ini sebenarnya ini fenomena ya, tantangan. Makanya saya tidak menuliskan ini sebagai masalah. Ya, ini adalah tantangan yang mana mau nggak mau harus dihadapi. Banyak tokoh-tokoh baru atau figur-figur baru di dalam Islam yang itu difigurkan, diglorifikasi, kemudian mereka tetapi sayangnya mengkampanyekan Islamnya sebagai aspirasi politik. Nah ini juga menjadi hal yang sangat rentan untuk menjadi pintu masuk dari ekstremisme. Terus kemudian selanjutnya adalah citra Islam secara permukaan itu makin kesini makin lekat dengan citra Arabisme atau identitas-identitas yang kearaban. Apakah terus kemudian kita memusuhi orang yang pakai jubah? Ya tentu tidak. Tetapi ini mencerminkan adanya ketidakpahaman antara keseimbangan budaya dan ajaran agama seperti itu. Karena kan jadi bukan berarti kita kemudian memusuhi orang yang bercadar atau orang yang berjubah. Teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Tapi ini ketika di kalangan masyarakat awam yang mana mereka hanya ikut sebagai tren atau sebagai mode, itu juga nanti bisa menjadi problem ke depannya. Yang terakhir adalah masyarakat yang semakin urban. Ini saya kira teman-teman mahasiswa yang paling bertanggung jawab untuk ini. Maksud saya adalah teman-teman mahasiswa itu kan kebanyakan datang dari kampung, dari kota-kota kecil, yang mana ketika di jenjang perkuliahan kalian semua pindah ke kota besar. Dan kemungkinan untuk kembali ke kampung kecil itu juga makin sedikit saya rasa. Ya mungkin saya juga contohnya gitu. Saya aslinya dari Kendal ke Jogja, terus kemudian kerasan di sini, sudah berkarya di sini, ya kecil kemungkinan untuk pulang kampung gitu. Nah, makanya masyarakat urban itu sekarang semakin banyak. Atau kalau tidak pertumbuhannya makin tinggi dibandingkan dengan orang yang ada di desa. Itu menjadi tantangan. Yang pastinya akan berpengaruh dari pola hidup beragamanya. Yang tadinya mungkin akrab dengan yasinan, tahlilan, mauludan, dan lain sebagainya, ketika di kota itu nggak menemukan ikatan sosial keagamaan yang serupa. Nah, itu kan juga menjadi tantangan. Nah, ini yang perlu teman-teman sikapi selanjutnya. Next. Nah, ini yang saya sebut tadi. Pertama, betapa ceruk konten digital keislaman di dunia digital itu sangat pasarnya pada rebutan atau pasarnya itu pada ingin mengambil alih. Teman-teman bisa lihat di sini, ini situs bola.com, tapi mereka punya ceruk keislaman di situs mereka. 5 manfaat sholat tahajud, jembatan menuju surga.
Yang menyusun itu dari redaksi bola.com. Ini saya paparkan aja belak-belakan. Ya akan lebih masuk akal kan ketika misalkan bola.com itu misalkan menyebut 5 pemain terbaik di Liga Champions misalkan, atau 5 talenta terbaik di Liga Inggris misalkan. Tetapi ini 5 manfaat sholat tahajud. Nah, saya kira teman-teman bisa menggambarkan atau bisa punya gambaran betapa ibaratnya konten keislaman di dunia digital itu menjadi kayak kue besar yang semuanya ingin mengambil bagian, semuanya pengen makan juga di situ. Oke, selanjutnya. Contoh satu lagi. Ini liputan6.com. Tetapi mereka juga punya kanal tersendiri yang khusus atau secara spesifik menjelaskan tentang ritual-ritual keagamaan umat Islam. Tata cara sholat, tata cara bacaan sholat jenazah, tata cara sholat yang benar bagi wanita. Ini mohon maaf ya, ini juga saya kira tantangan-tantangan di kalangan para akademisi juga gitu untuk menyikapi hal ini. Betapa konten-konten keislaman sekarang di dunia digital itu banyak dikendalikan oleh media-media yang secara industri sudah mapan, atau yang secara industri ini mereka sudah punya sumber daya dan punya modal yang besar. Makanya teman-teman saya coba deh cek gitu, cari di Google di halaman pertama, misalkan cari di Google tata cara sholat tahajud, atau misalkan doa kunut, atau tata cara sholat jenazah. Saya berani menjamin lah, yang keluar di halaman pertama Google itu pasti dari media-media yang mainstream. Yang mana media-medianya dalam tanda kutip yaitu media-media non-agama, yang fokusnya industri, orientasinya profit. Jadi betapa kehidupan Islam digital di Indonesia itu masih dikendalikan oleh para pemilik modal, para industri yang memang mereka secara duit itu sumber daya keuangannya lebih besar dan mereka punya pegawai yang lebih besar dan sebagainya. Sementara kalau media-media Islam yang misalkan kayak islami.co atau mungkin di teman-teman NU ada NU online, atau di teman-teman Muhammadiyah punya IB Times, Indonesia Berkemajuan Times, dan lain sebagainya, itu skalanya mereka masih semi profesional, belum yang profesional murni seperti situs-situs yang saya sebutkan tadi. Nah, itu tantangan kita juga. Nah, kalau ini kepanjangan, ya lama-lama memang pengetahuan yang beredar di dunia digital itu saya kira akan semakin dangkal, karena konten digital itu kan otomatis mereka terbatasi oleh space yang kecil, dan juga orang pembaca di dunia digital itu nggak betah untuk baca lama. Jadi mereka pasti para pembaca juga tidak akan betah berlama-lama membaca di halaman digital, yang mana itu juga akhirnya berefek pada pengetahuannya itu nanti sejauh mana, pasti sepotong-sepotong dan akan rawan sekali untuk untuk bisa mengetahui keislaman secara mendalam. Next. Nah, makanya ini teman-teman mahasiswa semuanya yang mana sering kali ya kalian ini kan semuanya saya kira pasti ketika kuliah itu sangat terinspirasi dengan kata agent of change gitu. Nah, setidaknya ini selemah-lemahnya iman yang bisa kalian lakukan di dunia digital sebagai agen perubahan. Setidaknya berbagi informasi yang mengusung nilai Islam ramah, retweet, sharing, repost, segala macam. Terus kemudian yang kedua berkarya atau membuat konten, itu yang kira-kira level lebih tinggi. Dan kemudian yang terakhir adalah membanjiri dunia digital dengan konten positif. Ya kurang lebih kalau secara hadisnya itu kan kalau nggak bisa pakai tangan ya pakai lisan, kalau nggak bisa pakai lisan ya sudah, kalian cukup nge-retweet aja atau sharing aja, itu selemah-lemahnya iman lah kira-kira.
dalam menghadapi kemungkaran atau dalam menghadapi situasi yang tidak beres. Next. Ini sebenarnya masih panjang, cuman saya coba untuk menyingkat. Nah, selanjutnya. Ya, ayo. Ini kita mulai untuk kampanye. Ini karena materinya yang seringkali materi untuk strategi kampanye, makanya saya juga mencoba mengenalkan kepada teman-teman gimana sih strategi kampanye yang bisa dilakukan gitu. Ini praktek-praktek aja atau yang praktis-praktis aja. Saya yakin teman-teman di sini atau teman-teman yang ada di IAIN atau teman-teman yang ada di rumah pasti ada yang berkeinginan untuk menjadi misalkan beauty vlogger atau food blogger atau pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira dosen-dosen kalian itu belum membayangkan tapi kalian sudah alami. Bahkan saya aja yang saya usianya masih 20-an tahun, saya belum 30-an tahun by the way, itu aja saya kadang masih merasa ketinggalan sama anak-anak muda sekarang yang perubahan platform, perkembangan imajinasi soal profesi itu sangat berkembang sekali gitu. Kalau generasi-generasi saya kan sebenarnya masih agak-agak yang formal-formal ya, paling enggak cita-cita ya jadi pengajar, jadi dosen, jadi apalah direktur atau ikut lembaga. Tapi kalau teman-teman di teman-teman mahasiswa sekarang, saya kira mereka imajinasi soal profesi itu udah nggak kayak dulu, udah nggak kayak dosen-dosennya. Imajinasi profesinya ya jadi vlogger atau jadi desain grafis, jadi apalagi script writer, content writer, yang mana itu mungkin untuk generasi nun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu dosen itu nggak kebayang dulu. Nah, makanya ini saya akan memberikan semacam ya pengenalan praktis aja untuk kampanye. Next. Semoga bisa didengarkan dengan baik ya ini, dan saya akan mencoba untuk sedikit pelan-pelan dan berhati-hati ini. Mungkin kalau bisa di full screen akan lebih baik ini, Mas Mbak Operator. Di view-nya, view single page dan bisa di full screen. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kalian sudah memulai punya platform itu maksudnya sosmed ya, Instagram, YouTube, Twitter atau apapun, itu kalian pertama coba pilah dulu. Apakah platform kalian, misalkan kalian udah punya modal akun sosmed, itu kalian akan gunakan sebagai akun yang informatif atau akun campaign atau akun kampanye. Ini paling dasar, yang paling dasar yang perlu kalian pertimbangkan di awal. Nah, kalian harus bisa membedakan akun kalian ini akun informatif atau akun kampanye. Kalau akun informatif itu cirinya biasanya dimiliki oleh kayak BEM atau HMJ atau teman-teman dari HMI, PMII atau apalah. Yang mana seringkali isinya informatif saja untuk promosi kegiatan atau untuk eksistensi supaya orang-orang itu tahu kalau satu orang ini ada. Entah itu kelompok atau individu ya. Makanya biasanya ya isinya ya orang ya dari akun yang informatif itu orang ya dapat informasi saja. Jadi asal informasinya kita kelempar keluar sudah selesai. Nah, makanya itu dalam konten atau secara konten itu berpengaruh juga. Kalau konten yang informatif atau akun-akun yang informatif yang ingin kalian kelola ini ya. Ini saya berbicara dalam konteks mengelola platform. Kalau kontennya informatif, itu biasanya memang pencantuman logo itu menjadi penting. Maksudnya adalah gini, karena otomatis kalau akun informatif itu kalian hanya akan menyasar pada pengikut kalian. Dan karena tujuannya eksistensi, karena tujuannya menginformasikan orang tentang apa yang ingin kita bikin. Dan otomatis ketika di situ ada pencantuman logo dan lain sebagainya, biasanya kan identitasnya jelas gitu. Makanya kalau identitasnya jelas itu ya kita bicara sama follower kita aja. Atau dalam bahasa lain, kita bicara hanya kepada orang yang ikut sama kita. Misalkan IAIN Surakarta. Di luar sana pasti ada orang yang mungkin nggak suka atau nggak peduli sama IAIN Surakarta gitu kan. Makanya
biasanya akun-akun kampus, akun-akun lembaga itu biasanya informatif. Makanya logo penting karena eksistensinya satu lembaga itu keluar. Lain halnya kalau akun kampanye. Akun kampanye ini juga bisa kita ibaratkan kayak semacam inilah, ya buzzer gitu-gitu. Kayak buzzer atau akun-akun apa namanya yang mereka ingin mengkampanyekan sesuatu. Nah, namanya kampanye. Kalau akun kampanye itu kalian harus jelas misi tujuannya apa. Nah, ketika tahu misi atau tujuannya apa, otomatis itu harus terukur. Entah itu cakupannya kecil atau cakupannya besar, itu harus terukur sebarannya. Jadi kalau ada kampanye itu ya, dan kalau kampanye itu biasanya ya ada target perubahan yang diharapkan. Ada call for change, ada call for action. Jadi kita mengajak orang, ada unsur kita untuk mengajak orang gitu. Dan biasanya konten kampanye itu kita biasanya menghindari logo. Karena apa? Karena supaya bisa disebarluaskan ke lebih banyak orang. Kalau ada akun logo misalkan nih saya baca ada logonya, dari Yayan Surakarta. Kalau dari Yayan Surakarta otomatis alah paling ya gitu-gitu gitu. Orang yang nggak suka pasti udah otomatis akan langsung antipati karena itu informatif aja gitu. Dan dia merasa kalau nggak relate sama dia ya dia nggak merasa perlu untuk cari tahu info itu. Tapi kalau kampanye sebisa mungkin itu soal logo dihindari karena supaya untuk bisa disebarluaskan secara lebih luas. Lebih luas tetapi juga bukan berarti sembarang orang. Lebih luas itu maksudnya cakupannya adalah cakupan audiens atau temanya itu lebih spesifik. Spesifik itu segmented, umur kira-kira ini kontennya untuk kita sebarkan di anak-anak kuliahan atau ke dosen-dosen. Pasti nanti kan beda. Kalau ke dosen-dosen mungkin ya dengan font-font yang lebih besar, mungkin karena ada beberapa yang sudah sepuh misalkan. Kalau untuk anak-anak muda ya perbanyak gambarnya, perbanyak gambar yang fun, warnanya yang catchy, yang warna-warna pastel misalkan, seperti itu. Jadi perbedakan dulu antara mana yang informasi dan mana yang kampanye. Next, selanjutnya. Nah, di sini juga teman-teman perlu ketahui bahwa dalam ruang digital itu yang berlaku adalah kontestasi. Kontestasi itu apa ya? Kontestasi itu bukan yang kemudian mengalahkan secara duel gitu, enggak. Tetapi kontestasi itu ibaratnya menang-menangan siapa yang lebih mampu untuk mempengaruhi orang yang ada di tengah. Kan kurvanya seperti ini. Kalau teman-teman bisa melihat di kurva yang di PPT saya ini, yang hitam dan yang putih ibaratnya, itu kan they sama we gitu. Ini kita yang katakanlah ada di sisi putih sini, kemudian mereka atau ibaratnya orang yang ada di seberang kita itu yang ada di sisi pojok hitam itu orangnya sama-sama sedikit sebenarnya. Orang yang mau mewakafkan waktunya untuk berkegiatan atau untuk menjadi katakanlah kampanye aktivisme digital misalkan itu orangnya pasti dikit. Sama orang yang ada di seberang pun mereka dikit, yang kita identifikasi entah orang yang ekstrim atau orang yang suka menyuarakan kekerasan itu mereka dikit. Kita pun juga dikit. Tetapi ruang pertarungannya ada di tengah. Ada di bagaimana kita mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita. Dan ini pasti orang ginilah ibaratnya, antara yang menjadi dosen atau antara yang menjadi aktivis, antara yang menjadi orang yang bekerja di bidang sosial itu kan pasti jumlahnya lebih sedikit daripada masyarakat umum kan gitu. Nah, makanya ini kita nggak perlu dimenangin semuanya. Jadi yang menjadi urgent adalah bahwa bagaimana kita mempengaruhi orang di sekitar kita supaya makin banyak dan makin banyak. Gitu. Next. Nah, terus juga kemudian kalau teman-teman sudah tadi ya mengelola platform dan sudah mengkonsepkan mana yang menjadi kampanye, mana yang menjadi informasi, ini ada yang saya sebutnya prinsip ini sering kami sebut prinsip 3T
gitu. Target ada 3 target sebenarnya. Target audiens, target promosi, dan target perubahan. Itu kalau teman-teman melakukan kampanye. Jadi yang pertama audiensnya usia, apakah mereka golongannya orang-orang urban atau orang-orang kampung, atau mereka online atau offline, dan sebagainya. Terus kemudian untuk target promosinya pakai platform apa. Kalau sekarang itu sebenarnya platform yang sedang naik daun itu sebenarnya podcast di Spotify. Dan saya kira juga podcast, konsumsi untuk podcast atau pendengar podcast itu makin banyak setelah ada pandemi ini. Karena biasanya anak-anak kuliahan ya, teman-teman mahasiswa semuanya yang di rumah sambil rebahan, atau mungkin yang sambil ngerjain yang lain, itu podcast itu kayak kita dengerin radio. Jadi kayak ada yang nemenin lah. Meskipun kalian pada faktanya ini ya sendirian, tetapi paling nggak kalau dengerin podcast itu bisa disambi dengan pekerjaan lain. Nah, terus kemudian target promosi itu termasuk juga sebaran. Kita mau mencolek influencer siapa atau jaringan siapa aja yang bisa kita colek untuk ikut promote akun kita gitu. Dan kemudian jenis kontennya mau apa, itu juga. Kemudian yang terakhir adalah target perubahan. Target perubahannya itu ya apakah kita cukup sebatas mengedukasi aja atau kita sampai bertujuan untuk perubahan perilaku atau sampai bertujuan pada perubahan narasi. Nah, setelah ini saya akan jelaskan soal narasi itu apa. Oke, next. Mungkin ini nanti bisa untuk bahan diskusi saja, makanya tidak perlu saya jelaskan semuanya. Nah, di sini adalah untuk menerangkan, untuk mengkampanyekan sesuatu kita butuh narasi. Narasi itu ibaratnya apa ya? Ya, narasi itu adalah sebuah pola pikir yang mau kita bangun gitu, dalam sebuah kampanye. Kalau tadi mungkin secara teori tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Saya mungkin yang praktis saja ini. Jadi secara teoretis kan mungkin teman-teman sudah bisa memetakan nih narasi-narasi dari kelompok-kelompok yang ekstrim yang mana, narasi-narasi dari kelompok-kelompok yang tidak non moderat di mana, narasi-narasi kelompok yang cenderung berbasis kekerasan yang mana. Itu kan mereka pasti punya jargon, punya slogan atau punya narasi itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kondisi yang diinginkan gitu. Nah, di sini narasi itu ada bisa kita petakan menjadi 3 bentuk atau 3 hal. Yang pertama adalah kita mainstreaming. Yang kedua countering, kemudian yang ketiga ini alternatif. Kalau mainstreaming yang pertama ya, mainstreaming. Mainstream itu kan arus utama atau orang kebanyakan. Makanya tujuannya kita nggak yang kemudian tujuannya untuk ini ya, dalam tanda kutip untuk gebuk gitu, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk mengarus utamakan saja, untuk makin memperbanyak orang yang makin yakin dengan gagasan kita. Jadi ibaratnya kita yakin nih, misalkan gagasan Islam Nusantara atau gagasan Islam berkemajuan punya Muhammadiyah, atau apalagi Islam Wasatiyah. Nah, itu kita perkuat lagi. Nah, itu mainstreaming wilayahnya. Jadi konten-konten kita isinya mainstreaming. Terus kemudian selanjutnya countering. Nah, kalau countering ini ibaratnya teman-teman berani gebukan, berani tawur atau berani tarung di dunia digital. Karena potensi kalau countering itu pasti akan menimbulkan perdebatan atau akan menimbulkan kontroversi atau mungkin akan menimbulkan komentar yang banyak. Nah, countering ini sifatnya kita mendelegitimasi, meyakinkan publik bahwa pihak narasi lawan itu nggak tepat atau kurang tepat. Itu yang kedua, yang countering. Kemudian yang ketiga adalah alternatif. Kalau alternatif itu biasanya kita menawarkan gagasan segar atau gagasan baru lah, sudut pandang baru yang mungkin orang belum banyak bahas, tetapi sebenarnya itu penting juga untuk dikulik gitu. Nah, ini peta untuk memetakan narasi. Ada mainstreaming, ada counter, kemudian ada alternatif. Contohnya apa aja di slide selanjutnya? Silakan. Ini kebetulan konten saya
yang saya bikin dengan teman-teman di mojok.co. Kalau mungkin anak-anak mahasiswa tahu ya, mojok.co itu situsnya anak muda lah, situs opini anak muda yang banyak 2019. Dan ini saya saat itu dengan teman-teman Gus Durian, kemudian juga dengan mojok.co membuat konten Sowan Kiai selama Ramadan tahun lalu. Seharusnya tahun ini mau narasi alternatif. Narasi alternatif itu ibaratnya apa? Ada tema-tema segar, tema-tema gagasan baru yang itu ingin kita kemukakan, yang banyak orang nggak tahu. Misalkan Sowan Gus Muafik. Wah, ini kita kulik rambut gondrongnya, soal Upin Ipin. Loh, kalian pada nggak tahu kan kalau Gus Muafik itu juga suka nonton Upin Ipin. Ini makanya silahkan nanti ditonton sendiri aja, cari di YouTube ada. Atau misalkan ke Gus Karim. Gus Karim ini kan salah satu tokoh di Surakarta, di Solo. Yang saat itu kami sowan, ya bagaimana pengalamannya ketika masuk Ka'bah dan masuk ke makam Nabi misalkan. Itu narasi alternatif. Jadi ketika yang lain itu mungkin ya silahkan lah, yang lain mungkin mau perang-perangan silahkan, atau mau gontok-gontokan, yang penting kita bikin narasi baru aja. Atau gagasan segar lah intinya. Atau mungkin ya kalau yang ini juga sebenarnya mendekati mainstreaming juga, karena kalau misalkan yang di bawah itu ada Sowan Buya Syafi'i misalkan, Islam harusnya membangun peradaban bukan kebiadaban. Silakan nanti bisa saja itu saya juga in frame di situ banyak. Itu terus slide selanjutnya. Nah kalau ini narasi arus utama, ini yang kami buat juga di tahun lalu. Jadi ini kebetulan esai foto. Teman-teman silahkan bisa dicari, tapi ini postingan tahun lalu ya. Ini sebuah esai foto. Jadi kampanye, kami pakai hashtag kampanye rumah bersama. Nah itu kan narasi besar. Jadi kami itu rumah-rumah ibadah di Jogja, rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan lain sebagainya. Cuman kami lihat sisi-sisi uniknya. Nah, kalau ini saya kira mainstreaming, lebih ke mainstreaming. Karena di luar sana kami yakin udah banyak orang yang paham soal budaya antara Islam dan budaya lokal atau tentang Islam Nusantara misalkan. Tapi ini supaya kita makin membanjiri lagi. Gitu. Ini kan di masjid gede, di kota gede, di Jogja. Mainstreaming itu kayak gitu kurang lebihnya. Terus next. Selanjutnya. Nah, kalau ini yang baru yang countering. Ini kebetulan kami bikin di teman-teman Gus Durian. Teman-teman bisa baca sendiri coba di sini ya. Di situ tertulis itu kan sebenarnya meme aja. Ajaran Nabi, mencintai sesama, merangkul berbeda, menebarkan kabar benar, berani jujur, pemersatu. Dan kemudian yang satunya ajaran setan. Nah, ajaran setan itu apa? Memusuhi yang berbeda, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, aib, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di akhir kita kasih pertanyaan, kamu ikut siapa? Nah, itu kan countering. Countering itu istilahnya mendelegitimasi atau meyakinkan publik bahwa satu pemahaman spesifik ini kurang tepat. Nah, gitu. Yang countering contoh selanjutnya juga ada. Ini sudah mau selesai juga. Nah, ini juga yang kami bikin di islami.co pada bulan puasa kemarin. Nah, ini kan kami kontraskan di sini. Imajinasi orang ekstrim sama realitasnya orang muslim. Misalkan di sini imajinasi orang ekstrim itu bahwa Islam kafah itu mengharuskan semua muslim bersatu di pemerintahan Islam yang satu misalkan. Imajinasinya yang ekstrim gitu. Tapi coba kita hadirkan realitasnya sebagai wacana tandingan atau wacana yang kita yakini. Ya umat muslim di seluruh dunia itu hidup di bawah negara dan pemerintahan yang berbeda-beda. Indonesia, Malaysia, bahkan di Amerika pun ada orang muslim. Nah kan itu realitasnya seperti itu. Nah ini yang countering. Yang countering ini bahwa
mendelegitimasi atau kita meyakinkan publik kalau yang kayak gitu tuh kurang benar gitu. Next. Nah, ini menyusun narasi sampai kepada konten. Kalau narasi itu adalah sebuah gagasan besar, makanya biasanya temanya global. Misal, ya contoh gampangnya aja, Islam Nusantara atau Islam berkemajuan, itu narasi. Karena dia gagasan besar, global. Dan juga ingin ada tujuan dan kondisi yang ideal, yang dianggap ideal itu seperti apa, itu narasi. Kemudian dari narasi diturunkan kepada teks. Jadi diturunkan ke teks itu maksudnya adalah bagaimana kita membangun cerita supaya mendukung narasi besar itu. Jadi diturunkan misalkan biasanya kisah sehari-harinya kayak apa, atau misalkan tentang Islam berkemajuan itu konkretnya apa sih gitu diturunkan, atau Islam Nusantara itu konkretnya apa sih gitu kan. Nah, kemudian baru jadi konten. Jadi konten itu ya saya kira kalau teman-teman yang akrab dengan konten ya silahkan sih bikin konten sekreatif mungkin. Tetapi biasanya kalau teman-teman itu kan seringkali misalkan TikTokan atau challenge apa, dancing di TikTok gitu kan, itu seringkali buat have fun aja. Kalau viral ya syukur. Kalau nggak viral pun ya nggak masalah karena teman-teman berusaha basisnya untuk have fun aja. Tetapi kalau kampanye, ya itu pasti ada strateginya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Strateginya kita bikin narasi besarnya dulu, diturunkan ke cerita atau ke teks baru ke kontennya. Next. Nanti kita perbanyak untuk, ini yang terakhir. Jadi, rule-nya untuk konten yang powerful, itu adalah yang pertama relevan. Jadi, relevan itu orang-orang ketika tahu sebuah informasi itu, dia menganggap itu penting atau enggak. Misalkan saya di islami.co, kami mentarget pembaca kami dan audiens kami itu adalah anak-anak muda urban. Anak-anak karena basis pembaca kami terpaling besar itu di Jakarta, Surabaya, baru ketiga di Jogja. Dan yang lain-lain juga kota besar, Makassar misalkan, atau di Medan bahkan. Jadi kami mengibaratkan atau kami membayangkan para pemirsa atau para pembaca dari kami itu ya anak-anak muda, para ukti-ukti, sista-sista misalkan yang kesehariannya mereka juga nggak cuma ngaji tok, tetapi juga mereka juga nonton konser, mereka juga nongkrong di Starbucks, nongkrong di kafe-kafe ngehits gitu. Makanya bahasa yang digunakan atau sapaan-sapaannya juga yang sesuai dan relevan bagi mereka gitu. Kalau misalkan karena kami mentarget bahwa audiens kami orang urban, kalau kami terlalu banyak bahas soal kenduren, soal selamatan, dan lain sebagainya, ya itu otomatis nggak akan relevan buat audiensnya. Dan yang kedua adalah channeling to bigger context, itu maksudnya kita mencantolkan konten yang kita bikin itu kepada konteks yang lebih besar. Sama kayak tadi lah, narasi tadi. Jadi kita bikin konten itu ibaratnya cantolan besarnya itu apa. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah personalized story, itu maksudnya adalah cerita yang makin personal, makin menyentuh diri, atau makin menyentuh tombol emosi, itu kontennya makin disukai atau makin powerful. Makanya teman-teman mahasiswa saya kira pasti mungkin ini ya banyak, kalau misalkan di Twitter atau di Instagram itu kan mungkin follow-follow akun-akun yang isinya motivasional misalkan. Akun-akun motivasi. Atau misalkan akun-akun yang isinya soal sambat-sambat ala mahasiswa misalkan. Ya karena apa? Karena itu relate buat kalian. Dulu saya pun juga suka follow akun-akun yang misalkan sering share meme-meme mahasiswa, betapa kalian kalau nemuin dosen pembimbing yang sulit misalkan, atau ketika harus begadang terus-terusan dan lain sebagainya. Kan makin personal, makin relate. Tapi seiring sekarang saya yang gantian jadi dosen ya kayak gitu udah nggak relate. Karena konteksnya sudah berubah gitu. Makanya konten makin terpersonalkan, makin terpersonalkan itu makin powerful gitu. Makanya ini juga saya mungkin bisa mencontohkan terakhir ya kayak misalkan gerakan-gerakan atau misalkan gerakan-gerakan yang seringkali mengundang orang yang
baru mendapat hidayah, baru berproses menjadi mu'alaf, itu cenderung kuat karena memang itu menyentuh tombol emosi manusia. Gitu. Karena dianggap inspiratif, mencari hidayah, atau dia anggap, apalagi ketika orang bersedekah sekian terus kemudian dapatnya berkali-kali lipat, kisah nyata seperti itu. Nah, itu karena terpersonalisasi, karena orang itu ingin seperti itu, orang ingin baik, orang ingin kayak gitu. Jadi makanya konten ini kurang lebihnya gitu, relevan, ada konteks besarnya, terus kemudian yang ketiga adalah terpersonalisasi. Mungkin dari saya itu dulu, karena ini juga kalau slide-nya semuanya ditayangkan juga saya kira waktunya tidak akan cukup. Dari saya mungkin cukup sekian dan semoga bisa diikuti karena ini kebetulan saya juga absen dan tidak hadir secara fisik di situ, tapi ya semoga ikatan batinnya ini tetap bisa terjalin ya, karena saya juga bagaimanapun masih ngajar juga di IAIN Surakarta gitu, jadi nanti insya Allah akan bisa bersilaturahmi di FAB. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan nanti apabila ada pertanyaan atau diskusi bisa dilanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek. Yang mana? Pakai mic atau yang mana? Mic. Ya, terima kasih kepada Bapak Rifki, Fairus MA, yang telah menyampaikan atau memaparkan materi pada kita semua. Saudara sekalian, saya kira sangat apa yang disampaikan beliau ini ternyata begitu jelas tanpa ada gangguan sinyal maupun suara. Jadi tadi bisa diterima dengan jelas suaranya beliau? Bisa? Bisa ya? Insya Allah aman ya Mas. Pemaparan beliau ini sangat menarik bagi kita karena memang kita biasanya rajin membuat konten-konten yang kaitannya dengan personal ataupun pribadi kita. Dan beliau memaparkan dan mengajak kita semua, dan kita semua memang harus berkampanye untuk Islam ya. Kita berkampanye untuk Islam yang moderasi itu yang seperti apa. Dan tadi sudah dipaparkan kepada beliau bagaimana langkah-langkahnya. Yang paling utama jelas kita harus punya modal platform dulu ya. Kalau kita sudah punya account tertentu, if we have a certain account, this is very simple to us to follow this. Mudah rapo ya. Yang penting cak ini semester terus ceker kayak mau pecah ya. Dan mungkin dari pemaparan beliau ini, dari konco-konco semua, dari mahasiswa, ada yang perlu ingin dipertajam, dipertegas, mumpung kita ketemu ahlinya, expertnya, sehingga expert nanti bisa mungkin ketika antum membuat suatu konten ada trouble, ada suatu hal yang bisa di-sharingkan. Untuk itu mari konco-konco, saya beri waktu untuk kita diskusi, tanya jawab. Silakan siapa dari teman-teman yang mau bertanya atau ada diskusi, silakan. Ya. Masih ada yang lain? Sementara satu, masih ada yang lain? Oke, sambil nunggu yang lain mungkin dipersilahkan. Silakan ke stage, kemudian introducing yourself and then send your question. Dan kita bisa bahasa Inggris. Ada ya. Oke, Kak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifah dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Yang saya ingin tanyakan adalah konten apa saja yang mungkin bisa digunakan untuk mengkaji moderasi Islam yang cocok digunakan untuk anak milenial zaman sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari narasumber. Oke, dari narasumber Pak Rifki Fairus bisa menangkap apa yang ditanyakan. Untuk itu monggo Pak ditanggapi, ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Konten yang cocok untuk generasi milenial. Baik.
Oke, thank you Mbak Latifah tadi ya, kalau tidak salah namanya. Should I answer it in English or in bahasa Indonesia? Since you're coming from major of English education. Tapi gini, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Konten yang cocok. Ini karena tadi yang saya sampaikan, semoga bisa disimak ya. Tadi yang saya sampaikan ini masih sangat global karena itu sifatnya masih yang sangat pengantar saja. Karena saya asumsikan juga mungkin teman-teman belum semuanya bergelut di bidang sosial media. Kalau konten yang cocok itu apa saja, memang sekarang itu konten cenderung sudah beralih ke audiovisual daripada tulisan atau daripada gambar. Ya itu bisa dilihat juga, misalkan Instagram saja yang dulunya fokus pada gambar tok, itu sekarang juga sudah mulai mengembangkan dengan stories atau dengan IGTV supaya bisa nonton dalam waktu yang lebih panjang gitu. Karena kalau video di Instagram kan hanya terbatas pada pada konten atau pada platform yang videonya itu terbatas 1 menit atau 2 menit kalau nggak salah. Nah makanya sebenarnya gini, untuk menentukan konten itu makanya yang dibutuhkan pertama adalah ya pemetaan tadi, target audiensnya siapa, terus kemudian juga konten apa yang mau kita tampilkan. Karena kalau untuk pilihan konten saya kira semuanya itu sudah tersedia. Cuman pada akhirnya adalah ini soal diversifikasi segmen, soal diversifikasi usia atau segmentasi lah. Jadi misalkan kalau untuk yang generasi sekarang misalkan, ini sebenarnya ya yang paling efektif ya TikTok sebenarnya. Saya sebagai orang yang bergerak di dunia media, ini orang lagi pada geleng-geleng. TikTok itu sedemikian sedemikian powerful-nya. Bahkan yang mungkin 2 tahun lalu aja saya nggak kenal. Atau mungkin yang bahkan beberapa tahun lalu orang itu mau TikTokan aja jijik. Tetapi sekarang orang sudah pada beralih. Kalau untuk anak muda ya sekarang, yang mana mungkin usianya masih belasan, sampai ya kayak kalian lah di usia-usia semester 3 gitu. Itu TikTok saya kira yang sekarang mungkin paling powerful. Nah, tapi pasti punya keterbatasan. Kalau memang ingin yang mendalam, itu ya pilihannya bisa di podcast atau YouTube. Di YouTube misalkan, kalau YouTube itu kan sekarang sering banget tuh acara bincang-bincang misalkan. Itu orang juga suka dengerin atau suka nonton. Tetapi kadang juga orang karena males untuk terus-menerus memegang HP gitu, makanya sekarang banyak juga yang beralih ke Spotify. Ini juga soal pada perilaku ya, Mbak, atau Bapak moderator juga. Karena perilaku anak-anak sekarang itu juga seringkali kan juga ini nggak kebayang sama orang tuanya. Ini saya mau tanya deh ke teman-teman. Kalian pasti juga banyak yang punya kebiasaan baru, misalkan nyetel podcast sebelum tidur misalkan. Yang dulu mungkin generasi-generasi atas kalian mungkin nggak ada. Terus misalkan sekarang itu yang sering saya temui itu di tengah-tengah naik motor itu seringkali mereka pakai headset. Terus ini sambil dengerin sambil dengerin audio gitu. Ya kalau pas lagi galau ya dengerinnya lagu Ku Menangis, tapi kalau mungkin bagi mereka yang memang daripada nggak ada kegiatan atau apa, seringkali kadang sambil nyetir atau misalkan sambil naik motor itu dia dengerin podcast juga gitu. Nah, makanya di sini pemetaan di awal itu menjadi penting. Ya saya makanya bisa mencontohkan misalkan di islami.co yang saya kelola sendiri dengan teman-teman, karena memang kami spesifiknya untuk anak muda usia belasan sampai maksimal 35 tahun. Nah nih. Terus kemudian juga
kategorinya urban itu ya otomatis anak-anak tinggal di kota, dan bahasanya juga sajiannya akhirnya menuntut untuk populer gitu. Misalkan juga panggilan-panggilan di Twitter misalkan itu panggilannya ya hey guys gitu kan, atau gimana sob gitu. Itu karena akan berpengaruh sekali pada prakteknya gitu. Atau misalkan kayak media-media yang anak muda sekarang misalkan kayak mojok.co misalkan, saya nggak tahu kalau teman-teman tahu apa enggak media mojok.co itu juga mereka karena kategorinya untuk anak muda juga ya sapaan-sapaannya, konten-kontennya ya pakai kartun-kartun gitu kan. Cuman gini, kalau untuk platform yang yang cocok, itu saya kira semuanya ada segmennya sendiri. Saya nggak punya rumus baku untuk menentukan apa yang cocok. Tergantung kebutuhan. Tetapi memang yang sekarang sedang ini lagi rising up gitu, yang sekarang lagi trennya menanjak itu dan yang belum banyak digarap, saya kira teman-teman bisa untuk untuk mengadang di situ. Jadi ketika media-media platform lain itu yang udah mapan sama web, sama Instagram, sama Twitter, sama YouTube, saya kira teman-teman bisa untuk mengadang itu di platform yang lagi naik 2. Itu ada TikTok dan di Spotify, yang mana itu podcast. Podcast itu sebenarnya bisa apa aja. Bisa banyak podcast-podcast yang disukai itu cuma sebenarnya itu mengisi suara, dari cerpen atau cerita pendek tapi diaudiokan, dibacakan gitu loh, kayak book reading gitulah. Kita di islami.co juga sebenarnya lagi pengen ini mengembangkan supaya artikel-artikel kita, karena kami juga basisnya utamanya web, artikel-artikel web ini sebisa mungkin untuk bisa didengarkan audio juga gitu. Kita lagi mengembangkan itu. Ya saya kira itu yang lagi rising up gitu ya. Apalagi juga mungkin kalau teman-teman ini non sewu Bapak moderator ini, mungkin ini saya perlu tanya, kemarin siapa dari teman-teman mahasiswa yang ikut demo pas waktu demo Omnibus? Ya saya nggak akan permasalahkan soal kalian demonya, tetapi saya baru kali ini melihat demo itu justru yang viral-viral di media sosial itu selain soal demonya ya, tetapi juga soal misalkan outfit demonya. Atau misalkan ketemu cewek atau ketemu cowok ganteng di demo. Dan itu kebanyakan yang yang viral itu ya dari aplikasi TikTok. Dan itu yang mewarnai saya kira. Yaitu mewarnai, meramaikan sekaligus menunjukkan gap generasinya. Jadi generasi anak-anak atau generasi teman-teman mahasiswa ini tuh udah generasinya beda sama saya yang besar dari Facebook gitu. Atau yang ketika saya masa-masa kuliahnya besar dengan Facebook, mungkin Pak moderator juga mengalami masa-masa kuliahnya dengan Facebook, atau awal-awal dulu mungkin ada ada Twitter gitu kan. Tapi sekarang teman-teman mungkin menikmati masa kuliahnya dengan TikTok atau dengan audiovisual entah di YouTube, podcast, vlog dan lain sebagainya gitu. Cuman itu jawaban saya 2 tadi, yang lagi rising up itu memang podcast dan ini podcast ya, podcast di Spotify atau yang lain dan juga di TikTok itu. Itu sih saya kira. Mungkin cukup. Saya kembalikan lagi, monggo. Demikian pemaparan untuk menjelaskan. Mbak Latifah ada feedback? Sudah sangat jelas? Ya. Saya kira karena kalian generasi kekinian ya, beda dengan saya, generasi kekonoan. Ya. Ketika dari narasumber kita mengatakan mungkin kuliah saya dengan Facebook, malah sebelum Facebook saya. Kuliah saya itu pakai Friendster, kemudian pakai JM, ya Yahoo Messenger. Yeah. Karena memang saya kelahiran 70-an. Sehingga ketika saya sekarang di usia 46, kemudian menghadapi mahasiswa-mahasiswa generasi Z atau generasi Z ini, ya tentunya memang juga dituntut untuk bagaimana saya juga bisa memaparkan kuliah ini sesuai dengan yang bisa diterima oleh mahasiswa kekinian ya. Jadi memang ternyata betul yang sedang lighting, yang sedang menyala sangat rising up itu adalah TikTok.
Dan juga ini colongkan, saya kira kalian tidak begitu intinya kesulitan dalam memfollow yang ini. Kiranya demikian. Kemudian ada lagi yang lain yang perlu dipaparkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, habis ini kita makan siang. Sendiri-sendiri. Itu ya. Untuk itu ya hanya bisa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, appreciate to our speaker today. Terima kasih kepada Pak Rifki, Virus Master of Art, yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Mohon maaf dengan keadaan kita mahasiswa yang seperti ini, dan kami yakin bahwa apa yang disampaikan ini sangat-sangat useful di para mahasiswa sekalian. Dan para mahasiswa sekalian bisa kita ambil atau kita buat satu khulasoh, bisa kita simpulkan bahwa memang kalau kita kaitannya dengan Bima unit kita dan juga moderasi Islam, maka tentunya materi kita saat ini bisa kita ambil suatu pelajaran bahwa sampai dengan sekarang ini memang Islam itu masih menjadikan suatu referensi dalam mempertimbangkan segala sesuatu untuk rakyat Indonesia. Sehingga menjadi tugas kita juga bagaimana kita tetap harus mengkampanyekan Islam, terlebih kita harus berkampanye tentang moderasi Islam, ya, yang salah satunya kita bisa menggunakan media seperti gadget yang ada. Ini bisa kita jadikan sebagai wahana untuk kita kampanyekan moderasi Islam. Di samping juga kita juga bisa menggunakan berbagai aplikasi yang support untuk itu, yang mengarah kepada propaganda moderasi Islam. Juga tentunya dalam cara berkampanye itu sudah dipaparkan tadi, kita bisa mendengarkan dari narasumber kita cukup bermodal punya account atau punya platform tertentu. Jadi saya rasa tidak ada sih sekarang mahasiswa yang tanpa punya account medsos, entah itu apa, pasti saya yakin kita semua sudah punya. Tinggal nanti bagaimana dari platform yang sudah kita punya itu kita memiliki visi misi yang jelas, kemudian terukur targetnya, baik itu target audiensesnya, target promosi atau target perubahan yang tadi disingkat dengan 3T, yaitu harus terukur targetnya dan ada call for change. Apa aja? Call for change. Ya. Demikian, dan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Mungkin ada satu lagi yang sebagai apa aja? Ada statement, closing statement mungkin ada tidak? Ya. Baik Pak, sedikit untuk closing statement. Jadi untuk closing statement ini saya mohon maaf sekali dan juga menyampaikan salam hormat saya untuk keluarga besar dari FAB ya di IAIN Surakarta. Kebetulan ya karena saya kebetulan berhalangan hadir, jadi saya kira juga untuk selanjutnya apabila juga situasi perkuliahan sudah normal dan seterusnya, saya akan dengan senang hati apabila teman-teman misalkan dari himpunan mahasiswa atau dari BEM atau mungkin kalau di situ HMJ atau himpunan mahasiswa fakultas atau jurusan ingin mengadakan diskusi atau ingin mengadakan kayak coaching tentang bagaimana mengembangkan platform dunia digital, saya akan dengan senang hati untuk bisa memberikan atau bisa membagikan wawasan saya yang saya geluti di sini gitu. Karena yang jelas memang kita perlu untuk memperbanyak atau membanjiri konten-konten yang moderat di sosial media dan dunia digital. Tidak perlu dipikirkan kalau mengundang saya gimana-gimananya, karena saya juga sekarang secara praktisnya terafiliasi juga dengan IAIN Surakarta, maka saya juga harapannya bisa membagikan apa yang saya punya kepada teman-teman mahasiswa terutama gitu. Saya pun akan sangat senang sekali kalau seandainya memang
nanti situasi sudah normal dan saya bisa untuk bersilaturahmi kepada kalian semua teman-teman secara offline gitu ya. Jadi entah ya diskusi non formal juga tidak masalah, tidak harus yang dengan seminar atau misalkan diskusi besar seperti ini atau ya untuk misalkan kalian punya program kerja mau membuat konten atau membuat podcast video atau apa itu bisa kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi ya ini juga cara saya untuk inilah menebus keabsenan saya pada hari ini. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar FAB dari Yayasan Surakarta. Cukup dari saya, sekian. Terima kasih. Demikian closing statement. Saya bisa mengantarkan acara saat ini. Terima kasih dan mohon maaf kekurangan saya. Akhirnya nanti ada closing dari MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara seminar dalam rangka penguatan nilai-nilai moderasi beragama di era digital pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kekurangan